Rasulullah selalu menjadi tempat curahan hati umatnya, terutama dalam masalah ibadah. Begitu hormatnya para sahabat kepada Rasulullah. Sahabat selalu meminta keputusan sebelum melakukan suatu perbuatan dalam ibadah. Ahmad Rofi Usmani dalam Pesona Ibadah Nabi Sholat, Zakat, Puasa, Haji menuliskan kisah sahabat yang tak kuat menunaikan ibadah puasa. Suatu ketika, pada masa Rasulullah ada dua perempuan yang sedang menunaikan puasa. Lalu, keduanya didera kelaparan dan kehausan yang sangat pada penghujung siang. Akibatnya, kedua perempuan itu hampir mati kelaparan. Kedua perempuan itu lalu mengirim seorang kepada Rasulullah. Mohon izin untuk berbuka karena tidak kuat lagi melanjutkan puasa. Menerima laporan dan permohonan demikian, Rasulullah pun mengirim kepada kedua perempuan itu sebuah wadah, seraya mengatakan kepada utusan tadi, katakanlah kepada kedua perempuan itu untuk memuntahkan apa yang telah mereka makan ke dalam wadah ini. Ketika si utusan tiba kembali di tempat kediaman kedua perempuan tersebut, muntahlah salah seorang di antara mereka berdua setengah wadah yang terdiri dari darah dan daging mentah. Perempuan yang satu juga muntah yang sama, sehingga wadah itu penuh dengan muntah keduanya. Orang-orang pun merasa heran melihat hal yang demikian itu. Mereka lalu melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kedua perempuan itu berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah dan berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang seorang duduk bersama yang lain mengumpat seseorang. Karenanya, itulah daging orang yang dimakan oleh keduanya. Pelajaran pertama, mengenai masalah ghibah, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa ghibah adalah haram, baik pada saat puasa maupun tidak. Ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 12, Imam Ibnu Katsir berkata, ghibah haram menurut kesepakatan para ulama dan tidak ada perkecualian sedikit pun. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama sepakat bahwa ghibah merupakan dosa besar. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan atas hal itu. Di antaranya adalah ayat surat Al-Hujurat ayat 12 dan sabda Rasulullah. Dari Anas beliau berkata, Rasulullah, pada saat dimirajkan saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia dalam kurung berbuat ghibah dan mencela kehormatan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud 4878, lihat Sahih Targhib 2839. Di samping itu, orang yang melakukan ghibah saat berpuasa tidak akan berpahala. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan haram dan malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Pelajaran kedua, apakah ghibah membatalkan puasa ataukah tidak? Jawabannya, ghibah dan perbuatan haram lainnya tidaklah membatalkan hakikat puasa. Hanya perbuatan haram tersebut bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa, sebagaimana keterangan di atas. Sementara itu, Imam Ibnu Hazm menganggap bahwa semua perbuatan haram tersebut bisa membatalkan puasa seseorang. Beliau berkata dalam kurung Al-Muhalla, nomor 734, puasa juga bisa batal dengan menyengaja berbuat maksiat. Apapun perbuatan maksiat tersebut tanpa ada satupun yang terkecuali. Jika dia melakukannya sengaja dan ingat kalau sedang puasa, seperti menyentuh atau mencium selain istrinya, berdusta, ghibah, mengadu domba, sengaja meninggalkan sholat, berbuat zalim, atau perbuatan haram lainnya. Namun, yang benar insya Allah adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ghibah tidaklah membatalkan puasa.